warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan, saya Fitria Musfita dengan NIM 24010110058 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi berjudul Decentralized DP Lending Protocol menggunakan Ethereum Smart Contract dengan Parallel Liquidity Pool. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, pernahkah teman-teman membayangkan meminjam uang tanpa melalui bank atau lembaga keuangan? Hal tersebut dapat dilakukan melalui Decentralized Finance atau DeFi, yaitu sistem keuangan berbasis blockchain yang memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung menggunakan smart contract. Mari kita mulai pembahasannya. DeFi lending merupakan layanan pinjam-meminjam aset kripto tanpa perantara seperti bank. Semua proses transaksi dijalankan secara otomatis menggunakan smart contract sehingga lebih cepat, transparan, dan efisien. Platform yang digunakan adalah Ethereum karena mendukung pembuatan smart contract dengan bahasa Solidity serta memiliki ekosistem yang luas. Selain itu, penelitian ini menerapkan konsep parallel liquidity pool, yaitu pembagian likuiditas ke dalam beberapa pool berdasarkan jenis aset. Konsep ini bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi dan mengurangi risiko antar aset. Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan Decentralized Finance atau DeFi sebagai alternatif sistem keuangan konvensional. Berbeda dengan sistem tradisional yang memerlukan pihak ketiga, DeFi memungkinkan transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna melalui smart contract. Salah satu layanan yang berkembang adalah DeFi Lending, yaitu sistem pinjam-meminjam aset digital yang lebih terbuka, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Seiring bertambahnya pengguna, dikembangkan inovasi Parallel Liquidity Pool untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas serta mengurangi risiko dalam setiap transaksi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Aurelia Rohma Octavia yang akan menjelaskan mengenai konsep Parallel Liquidity Pool. Baik, terima kasih kepada Fitria Musfita. Lanjut, saya akan bahas kenapa parallel liquidity pool ini penting. Sistem lama single liquidity pool punya kelemahan, semua aset berada di satu pool yang sama sehingga risiko kerugian menyebar ke seluruh sistem dan terjadi bottleneck ketika transaksi meningkat. Nah, di parallel liquidity pool, setiap aset punya poolnya masing-masing, misalnya ETH pool, USDC pool, DAI pool, dan WBTC pool. Keunggulannya, transaksi lebih cepat, throughput lebih tinggi, risiko lebih kecil, skalabilitas meningkat, pengolahan aset lebih efisien. Nah, dari sini itu muncul rumusan masalah yang kami angkat. Bagaimana mekanisme DeFi lending bekerja, bagaimana smart contract mengelola pinjaman, apa fungsi liquidity pool, dan mengapa kami memilih pendekatan parallel liquidity pool. Tujuannya adalah memahami sistem pinjaman DeFi, mengimplementasikan smart contract solidity, menjelaskan mekanisme over-collateralization, dan memberi contoh implementasi protokol lending. Sekarang kita akan masuk ke landasan teori pertama. Yang pertama ada blockchain, database distribusi yang menyimpan data transaksi secara permanen, aman, dan transparan dengan karakteristik immutable, distributed, stored, dan transparent. Yang kedua ada Ethereum blockchain yang mendukung smart contract dengan komponen utama Ether, ETH, Ethereum Virtual Machine, EVM, dan bahasa Solidity. Yang ketiga ada smart contract, program otomatis yang menjalankan aturan transaksi tanpa campur tangan manusia. Keunggulannya otomatis, aman, transparan, dan sulit dimanipulasi. Lalu bagaimana sih cara kerja DeFi lending ini? Sebenarnya ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama itu lender yang menyetorkan aset dan mendapat bunga. Ada borrower yang menyimpan jaminan, meminjam aset lalu mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Ya, konsep pentingnya adalah over collateralization. Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pinjaman. Contohnya, misal jaminan senilai 150 juta untuk minimal pinjaman 100 juta. Kalau harga jaminan turun drastis, sistem otomatis melakukan likuidasi. Liquidity pool sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi peminjam. Nah, baik, saya rasa cukup untuk bagian teori dan mekanisme dasarnya. Selanjutnya saya serahkan ke Melina Putri Wahyu Mardika untuk membahas arsitektur sistem sampai ke isu keamanannya. Baik, saya Melina Putri Wahyu Mardika akan menjelaskan arsitekturnya, fungsi protokol suku bunga, implementasi keamanannya. Terima kasih Fitria. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana semua konsep tadi diwujudkan secara teknis. Ini alur arsitektur sistemnya. User berinteraksi lewat Ethereum Wallet MetaMask yang terhubung di smart contract lending protocol Sol, dibantu oleh interest rate leap, lalu masuk ke parallel liquidity pool yang terdiri dari ETH pool, USDC pool, DAI pool, WBTC pool. Komponen utamanya adalah ada wallet, smart contract, interest library, liquidity pool, sama
jaringan Ethereum itu sendiri. Protokol kami punya 5 fungsi utama, yaitu pertama ada deposit untuk menyetorkan aset dan mendapatkan bunga. Kedua ada withdraw untuk menarik aset beserta bunganya. Ketiga ada borrow untuk meminjam aset menggunakan jaminan. Keempat ada repay untuk mengembalikan pinjaman dan bunga, serta yang terakhir ada liquidation. Kalau nilai kolateral turun di bawah batas aman, aset akan dilikuidasi untuk menjaga kesehatan protokol. Bagaimana bunga dihitung? Kami pakai model suku bunga dinamis berdasarkan tingkat utilisasi liquidity pool, yaitu jumlah aset yang dipinjam dibagi total likuiditas dikali 100%. Semakin tinggi utilisasi, borrow rate naik dan supply rate ikut meningkat. Parameternya meliputi base rate, base rate, optimal utilization, slope 1 dan slope 2. Tujuannya menjaga keseimbangan antara memberi pinjaman dan meminjam. Dari sisi implementasi, struktur proyek kami terdiri dari 3 file utama, yaitu lending protocol sol, interest rate lip sol, dan lending protocol sol. Contoh sederhana fungsi depositnya seperti ini. Menambahkan jumlah setoran ke saldo pengirim. Smart contract kami bertugas memvalidasi transaksi, menghitung bunga, menyimpan data pinjaman, dan mengelola kolateral. Tentu saja, sistem seperti ini punya risiko keamanan. Ada 3 ancaman utama, yaitu rentrency attack yang kami mitigasi dengan rentrency guard, Oracle manipulation yang kami atasi dengan channeling Oracle dan TWAP, serta flash loan attack yang kami tangani lewat Oracle terpercaya dan validasi transaksi ketat. Selain itu, kami juga menerapkan audit smart contract, testing post mekanis, dan book beauty sebagai lapisan keamanan tambahan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk mendemonstrasikan hasil implementasi DeFi Lending Protocol yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rismayanti dengan NIM 2401011100. Sebelum masuk ke demo, izinkan saya menjelaskan beberapa istilah kunci yang akan sering muncul. Yang pertama, lender. Pengguna menabung atau menitipkan aset ke pool dan mendapatkan bunga sebagai imbalan. Yang kedua, borrower. Pengguna meminjam aset dengan syarat menyetor jaminan atau kontrak terlebih dahulu. Yang ketiga itu kontrak, ialah jaminan yang di-store ke borrower, nilainya harus lebih besar dari pinjaman. Lalu yang keempat ada parallel pool. Setiap jenis aset seperti ETH, USDC, DAI punya kolom dananya masing-masing yang berjalan independen. Yang kelima adalah liquidation, proses penyitaan jaminan ketika peminjam borrower melebihi batas aman untuk melindungi lender. Selanjutnya saya akan menjalankan demonya. Ini adalah halaman menu utama. Pada halaman ini ditampilkan beberapa informasi penting mengenai setiap pool, yaitu ETH. Ada 3 pool, yaitu ETH, USDC, dan DAI. Masing-masing memiliki fitur, yaitu deposit, borrower, bunga, dan utilisasi. Deposit ini adalah uang yang dimiliki oleh pengguna, yaitu user yang akan menaruh uangnya, dan ini adalah jumlah pinjaman yang ia akan pinjam, dan ini bunga pinjamannya, dan ini adalah rate penggunaan. Selanjutnya kita coba pada Budi mempunyai uang itu 12.000 yang ingin dideposit. Jika Budi ingin mengambil uangnya kembali, dia bisa menekan tombol ini, withdraw. Jadi kita tidak akan membalikannya, melainkan kita akan nanti ke borrower. Selanjutnya adalah borrower itu jika ingin memasukkan pinjaman, nanti harus memiliki jumlah kolateral, yaitu berapa kolateral yang ingin di-store terlebih dahulu. Nanti memasukkan 6.000 kolateral yang ingin di-store ke deposit. Setelah memasukkan jumlah kolateral, Anda bisa memasukkan jumlah pinjaman yang ingin dipinjam, itu 3.000. Ini jika ingin meminjam, klik borrower, dan jika ingin mengembalikan, klik repay. Jadi sisanya adalah tinggal 1.000 pinjaman. Proses
liquidation. Selain fitur sebelumnya, aplikasi juga memiliki fitur liquidation yang merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem DFI. Lending liquidation adalah proses penyitaan atau penggunaan kolateral ketika nilai jumlah milik peminjam sudah tidak lagi cukup untuk menutupi jumlah pinjaman. Sistem akan terus memantau nilai kolateral yang dimiliki oleh setiap peminjam. Selain nilai kolateral masih berada pada batas aman, maka pinjaman tetap berjalan seperti biasa. Namun apabila nilai kolateral turun hingga melewati batas minimum yang telah ditentukan, maka posisi pinjaman dianggap beresiko. Dalam kondisi tersebut, sistem atau pihak yang melakukan liquidation dapat menekan tombol liquidation. Setelah proses liquidation dijalankan, kolateral memiliki pinjaman akan digunakan untuk membayar sebagian atau seluruh pinjaman yang masih tersisa. Itu adalah penjelasan dari liquidation. Selanjutnya kita akan mengecek posisi trade ID apakah akan terlihat. Supplied ada tetap 0, drawernya 1, kolateralnya 6. Kesimpulan, berdasarkan alur penggunaan aplikasi, proses dimulai ketika lender melakukan deposit sehingga dana masuk ke dalam liquidated pool. Selanjutnya, borrower menyetorkan kolateral sebagai jaminan sebelum mengajukan pinjaman melalui menu borrower di sini. Terakhir, apabila ingin mengambil kembali dana yang telah disimpan, pengguna dapat menggunakan menu withdraw. Melalui simulasi ini, pengguna dapat memahami mekanisme dasar DFI lending, mulai dari penyimpanan dana, memberikan pinjaman, penggunaan kolateral, pelunasan pinjaman, hingga proses liquidation sebagai pengelola risiko. Dengan demikian, aplikasi ini dapat menjamin media pembelajaran yang sederhana namun mampu menggambarkan proses kerja sistem lending pada platform DFI.